Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi di channel KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Pada video kali ini kita ada di kelas 5, tema Rasulullah Idolaku, dengan judul video kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidani ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian sudah hafalkan 25 nama Nabi dan Rasul? Pernah bernyanyi nama-nama Nabi dan Rasul untuk menghafalkan? Kalau belum, yuk ikuti kita bernyanyi bersama 25 nama Nabi dan Rasul dengan nada lagu Balonku Ada 5. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Solih, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Anak-anak, gimana? Bisa mengikuti? Yuk sekali lagi ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita akan belajar tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Anak-anak, siapakah Nabi Ilyas alaihi salam? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama Nabi Ilyas salah satunya di surat As-Saffat ayat 123 berikut ini. Silahkan dicermati, kita baca bersama. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Anak-anak, siapa itu Rasul? Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Setiap Rasul diutus kepada masing-masing kaumnya. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk semua umat manusia. Jadi anak-anak, inilah definisi Rasul, yaitu laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar tentang dakwah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Ia diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun anak-anak. Kita ikuti selanjutnya ya. Akibat menolak dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi anak-anak, tadi disebutkan kaumnya itu penyembah berhala namanya patung Baal. Nah, oleh Nabi Ilyas itu diberi peringatan, diajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi kaumnya menolak
bahkan ingin membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Ilyas bersembunyi di gua selama 10 tahun. Maka apa yang diterima oleh kaumnya ketika menolak dakwah Nabi Ilyas? Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun anak-anak. Akibatnya banyak ternak dan binatang. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Jadi anak-anak, karena menolak dakwahnya Nabi Ilyas, maka Allah menghentikan hujan selama 3 tahun, terjadi kekeringan, banyak tumbuhan, tanaman yang mati, dan banyak pula binatang ternak yang mati, serta penduduknya mengalami kelaparan dan kekurangan makanan. Ini ilustrasi orang yang kelaparan, banyak binatang ternak yang mati ya. Kemudian setelah musibah terjadi, baru mereka tersadar, kaumnya Nabi Ilyas ini sadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Mereka pun meminta Nabi Ilyas untuk mendoakan mereka agar terlepas dari musibah kekeringan. Jadi anak-anak mereka kemudian mendatangi gua Nabi Ilyas, meminta Nabi Ilyas untuk pulang dan mendoakan mereka. Kemudian anak-anak yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi Ilyas pun kembali kepada kaumnya. Ya, jadi setelah kaumnya sadar, kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan oleh Allah. Dan doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak-anak Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang berkah dari langit. Tanaman tumbuh subur kembali, binatang ternak menjadi sehat dan berkembang banyak anak-anak. Jadi karena Nabi Ilyas mendoakan kaumnya, maka Allah mengangkat musibah kekeringan dan Allah menurunkan hujan yang sangat banyak dan berkah dari langit. Kemudian anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kan hujannya sudah turun, kemudian tanaman tumbuh kembali, binatang ternak sudah pulih kembali, sehat-sehat semuanya, penduduk tidak lagi kelaparan. Kemudian setelah makmur kembali, ya, setelah enak kembali hidupnya, apa yang terjadi anak-anak? Ternyata setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik, mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam ini kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Sedangkan Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu anak-anak. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran yang perlu kita petik dari kisah Nabi Ilyas ini? Yang pertama adalah Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka, dan beliau tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kemudian Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya anak-anak. Dan juga bagi umat manusia yang durhaka, yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan turunkan malapetaka atau siksaannya. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Maka sikap kalian bagaimana anak-anak? Yang pertama, insya Allah aku selalu sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dalam hidup ini harus selalu sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun, mintalah kepada Allah kebaikan anak-anak. Dan itu di bawah ada gambar anak yang sedang berdoa ya. Kemudian insya Allah aku patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita anak-anak di dunia ini adalah beribadah kepada Allah serta patuh dan taat kepada semua aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selanjutnya adalah belajar mengerjakan soal-soal latihan. Silahkan soal-soal ini kalian tulis di buku kalian dan kalian jawab semampu kalian. Yang nomor 1, sesungguhnya Ilyas termasuk salah seorang ... Yang kedua,
Kepada siapakah Nabi Ilyas alaihissalam diutus? Nomor 3, mengapa Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi dalam goa selama 10 tahun? Yang nomor 4, bagaimanakah Allah menghukum kaum Nabi Ilyas yang tidak mau menerima dakwah Nabi Ilyas alaihissalam? Yang nomor 5, sebutkan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Dan yang terakhir, bagaimanakah sikap kebiasaanmu setelah menyimak kisah Nabi Ilyas alaihissalam? Karena yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan soal-soal ini ditulis dan kalian jawab. Akhirnya anak-anak, kita ada di penghujung pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.